Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Dwi Aghaini Lutfia, saya Mirza Aulia Rahma, Saya Muhammad Adam Ghazali. Saya Hazimah juga. Di sini kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai 4 landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Pengembangan kurikulum membutuhkan filsafat sebagai acuan atau landasan berpikir. Kajian-kajian filosofis tentang kurikulum akan berupaya menjawab permasalahan-permasalahan sekitar. Contoh permasalahannya adalah 1. Bagaimana seharusnya tujuan pendidikan itu dirumuskan? Lalu yang kedua, isi atau materi pendidikan yang bagaimana yang seharusnya disajikan kepada siswa agar lebih baik. Yang ketiga, metode pendidikan apa yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan 4, bagaimana peranan yang seharusnya dilakukan pendidik dan peserta didik. Lanjut, landasan iptek. Jadi dalam kurikulum pengembangan salah satunya harus memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu kemajuan iptek membawa manusia pada masa yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Yang kedua, banyaknya muncul permasalahan-permasalahan akibat kemajuan iptek. Contohnya seperti cyberbullying atau perundungan menggunakan media sosial. Yang ketiga, kurikulum perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang terakhir, perubahan yang perlu diperhatikan dan diantisipasi dalam pengembangan kurikulum adalah perubahan pola hidup dan perubahan sosial politik. Selanjutnya, landasan sosial budaya. Selanjutnya yaitu landasan sosial budaya. Di dalam kehidupan masyarakat, segala karakteristik kekayaan yang ada di dalam daerah tersebut itu diharapkan melalui pendidikan kita dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, contohnya dari landasan sosial budaya yang ada di daerah saya, contohnya itu setiap tahunnya itu ada sedekah bumi. Nah, dalam sedekah bumi itu pasti terdapat beberapa budaya yang ditampilkan di dalam acara tersebut, serangkaian acara tersebut. Contohnya itu tari remo. Nah, dalam tari remo juga kita ketahui tari remo itu berasal dari Jawa Timur. Maka dari itu, setiap guru kalau mengajarkan kepada muridnya akan lebih mudah karena setiap murid pasti sudah mengenal budaya tersebut. Akhirnya guru bisa memasukkan pembelajaran seni tari di dalam kurikulumnya agar dia bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri muridnya, seperti itu. Oleh sebab itu, pendidikan di sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mendidik anggota masyarakat agar dapat hidup berintegrasi, saling berinteraksi, beradaptasi dengan anggota masyarakat lainnya, serta meningkatkan kualitas hidupnya sebagai makhluk berbudaya. Hal ini membawa implikasi bahwa kurikulum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan suatu pendidikan yang bersifat umum. Contohnya yaitu seperti nilai-nilai, sikap-sikap, pengetahuan, dan kecakapan. Selanjutnya yaitu ada landasan psikologis. Selanjutnya landasan psikologis. Landasan psikologis adalah tentang apa yang dididikkan dan bagaimana cara seorang guru dalam mendidik peserta didiknya. Dalam landasan psikologis terbagi menjadi 2 teori. Yang pertama, teori psikologi pengembangan dan teori psikologi belajar. Dalam teori psikologi perkembangan, yang pertama adalah pendekatan pertahapan. Dalam pendekatan pertahapan ini, setiap individu mengalami perkembangan-perkembangan yang setiap perkembangannya memiliki karakteristik masing-masing. Yang kedua, ada pendekatan diferensiasi. Dalam pendekatan ini menunjukkan bahwa setiap individu itu memiliki persamaan dan perbedaan antara satu sama lain. Dan yang ketiga adalah pendekatan ipsatik. Pendekatan ipsatik adalah pendekatan yang melihat tentang karakteristik seorang siswa, karakteristik seorang individu. Kemudian tentang teori psikologi belajar. Teori psikologi belajar adalah studi tentang
bagaimana individu belajar. Belajar di sini dapat diartikan sebagai tingkah laku yang berubah karena pengalaman, karena satu kejadian yang ada di sekitar peserta didik tersebut. Mengetahui psikologi belajar wajib bagi guru. Kenapa? Karena dengan mengetahui psikologi belajar, seorang guru bisa mengetahui bagaimana pola-pola belajar dari semua siswanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.